Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyampaikan hasil rancangan proyek yang telah kami susun melalui presentasi video ini. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian membayangkan sebuah perjalanan yang bukan hanya sekedar berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, tetapi juga menghadirkan kenyamanan dan pengalaman yang berbeda. Nah, misalnya liburan dengan fasilitas yang lengkap, ditambah transportasi yang mewah yang membuat perjalanan terasa semakin berkesan. Nah, dari gambaran itulah kelompok kami mencoba merancang sebuah proyek di bidang travel dengan konsep yang modern dan juga inovatif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salwa Nurama Hendar. Saya Fira Usama Budiman. Saya Gaita Selana Fesa. Saya Muhammad Rizky Fadila. Saya Rifa Fahri Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rancangan proyek yang telah kami susun. Proyek ini tidak hanya menawarkan layanan perjalanan seperti pemesanan akomodasi dan aktivitas, tetapi juga menghadirkan layanan tambahan berupa penyewaan transportasi sebagai salah satu keunggulannya. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana fishbone, stakeholder, visi produk, terus lingkungan proyek, dan juga kendalanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang akan kita buat. Nah, di sini untuk nama proyeknya adalah Navika. Apa sih Navika itu? Navika adalah sebuah platform perjalanan digital yang dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang benar-benar terintegrasi, efisien, dan personal. Artinya, melalui satu aplikasi saja, pengguna bisa melakukan berbagai kebutuhan perjalanan mulai dari pemesanan, transportasi, penginapan, hingga aktivitas wisata tanpa harus membuka banyak layanan berbeda. Nah, nama Navika sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu navigate yang berarti navigasi, dan care yang berarti peduli. Dua kata ini bukan sekadar nama, tapi juga mempresentasikan dari filosofi aplikasi. Nah, Navigate mencerminkan fungsi utama Navika sebagai pemandu perjalanan, memberikan arahan, pilihan, dan menggambarkan kepedulian kami terhadap kenyamanan pengguna, mulai dari kemudahan akses, kualitas pelayanan, hingga pengalaman premium yang eksklusif. Nah, dengan kata lain, Navika tidak hanya berperan sebagai alat bantu navigasi jalan, tetapi juga hadir sebagai mitra yang peduli, memahami, dan mendampingi setiap langkah pengguna untuk menciptakan perjalanan yang berkesan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, pada slide ini kami menggunakan diagram fishbone untuk memetakan permasalahan yang menjadi latar belakang lahirnya aplikasi kami. Diagram ini kami gunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab utama dari permasalahan yang dihadapi oleh pengguna saat merencanakan perjalanan. Permasalahan utama yang kami temukan adalah kurangnya efisiensi dan kemudahan dalam merencanakan perjalanan, hingga dari transportasi hingga akomodasi. Oke. Faktor pertama, repot cari kendaraan dan penginapan secara langsung. Saat ini, banyak pengguna masih mengandalkan cara manual atau konvensional seperti mencari secara offline, atau membuka banyak aplikasi berbeda. Hal ini juga pernah terjadi kepada saya, pengalaman sendiri, bahwasannya pernah tiba-tiba keluar kota dan belum sempat booking hotel, yang dimana saat ke hotel satu-satu itu pada penuh semua. Nah, hal ini tentu aja tidak praktis dan menyita banyak waktu. Terus yang kedua ada keterbatasan dalam membandingkan harga dan kualitas. Pengguna jadi kesulitan untuk melihat perbandingan harga dan kualitas layanan secara langsung dan menyeluruh. Misalnya kalau melihat dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya itu kan ribet ya. Nah, bakal
Di kami itu bakal ada pembandingan harga dan kualitasnya itu. Oke, faktor ketiga minimnya wadah komunitas untuk berbagi pengalaman. Banyak pengguna yang ingin tahu pengalaman orang lain sebelum memilih layanan, tapi tidak ada ruang yang tepat untuk mereka saling berbagi cerita atau rekomendasi secara terpusat. Untuk faktor yang terakhir, ada kesulitan dalam memantau pengeluaran perjalanan. Pengguna juga menghadapi tantangan dalam mengontrol anggaran mereka selama perjalanan karena tidak tersedia fitur pencatatan atau perencanaan keuangan yang terintegrasi. Berdasarkan keempat permasalahan utama inilah, kami merasa bahwa diperlukan sebuah website yang tidak hanya menyediakan layanan transportasi dan penginapan, tapi juga memudahkan perbandingan, menyediakan komunitas, serta membantu dalam mengatur pengeluaran. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada stakeholder dari proyek aplikasi yang kita akan buat. Jadi, sebelum menjelaskan apa saja stakeholder yang terdapat di proyek kita, aku mau jelasin dulu stakeholder itu adalah pihak-pihak atau orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan proyek aplikasi yang kami akan buat. Nah, di sini yang pertama itu ada pelanggan atau user. Nah, pastinya itu pelanggan atau user itu sangat dibutuhkan ya teman-teman, karena user itu akan menggunakan aplikasi kami. Jika tidak ada user, maka aplikasi kami ini nggak ada gunanya gitu, kurang usable gitu. User ini bisa menggunakan aplikasi kami untuk mencari villa, mencari penginapan, ataupun memesan transportasi gitu. Yang kedua, ada pemilik penginapan. Kenapa pemilik penginapan ini masuk ke dalam stakeholder? Nah, karena pemilik penginapan ini itu akan memasarkan atau akan menginfokan penginapannya ke aplikasi yang kami buat, dimana nanti user bisa cari penginapannya sesuai budget mereka sendiri, dimana pemilik penginapan memiliki keuntungan iklan kan, sementara user atau pengguna dapat mudah mencari penginapan yang sesuai dengan budget mereka. Yang ketiga ada pemilik transportasi. Nah, karena aplikasi yang kami buat ini ada yang namanya fitur menyewakan kendaraan, jadi tentunya para orang-orang yang memiliki transportasi lebih atau mungkin sengaja buat dibisniskan gitu, bisa mengiklankan juga ke aplikasi kami, dimana nanti user bisa juga misal mau berlibur kemana tapi males bawa kendaraan sendiri, atau mungkin di tempat wisatanya itu ingin jalan-jalan gitu, jadi mereka bisa juga untuk menyewa kendaraan. Yang keempat ada penyedia jasa wisata. Nah, itu termasuk stakeholder juga, karena penyedia jasa wisata ini tuh yang mengurus tiket perjalanan ataupun booking tempat liburan itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir ada tim pengembang. Tim pengembang itu adalah kita sendiri, di mana kita bertugas untuk merancang, menganalisis, dan menyesuaikan kebutuhan pengguna. Oke, sekian dari stakeholder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Baik, selanjutnya di sini ada visi dari produk Navika. Adapun visi dari Navika ini adalah yang pertama, menjadikan Navika sebagai platform travel premium yang benar-benar menyatukan seluruh kebutuhan perjalanan dalam satu platform yang ringkas. Artinya, pengguna tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi atau merasa kebingungan dalam mencari layanan yang berbeda. Di Navika, mereka bisa menemukan dan memesan semua layanan yang mereka butuhkan, mulai dari sewa kendaraan, sewa penginapan, hingga booking perjalanan yang lengkap. Semuanya tersedia dalam satu platform dan bisa dicari secara mudah, cepat, dan juga praktis. Namun, visi kita tidak hanya berhenti pada menghadirkan layanan perjalanan. Lebih dari itu, kita ingin menghadirkan sebuah ekosistem yang bernilai tambah, yakni dengan membangun komunitas reviewer eksklusif. Komunitas ini bukan sekedar ruang berbagi ulasan, tetapi juga tempat di mana para pengguna bisa saling memberikan rekomendasi, bertukar pengalaman,
dan merasa menjadi bagian dari komunitas pecinta traveling. Dengan begitu, pengalaman setiap pengguna tidak hanya berhenti pada layanan, melainkan berkembang menjadi rasa kebersamaan dan rasa trust yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lingkup proyek. Nah, lingkup proyek ini udah termasuk tujuan, fitur atau fungsi utama dan batas-batasan dari proyek atau platform Navika ini. Yang pertama kita mulai dari tujuan. Nah, tujuan platform Navika ini adalah untuk menjadi platform travel premium. Yang maksud dari travel premium itu kita mengintegrasikan penyewa kendaraan, penginapan, dan booking perjalanan dalam satu layanan. Dan yang kedua, fitur atau fungsi utama yang terdapat dalam Navika ini ya, pertama itu adalah menyewa kendaraan, memesan penginapan, booking tiket, dan komunitas review liburan. Dan untuk batasan dari proyek Navika ini atau platformnya, itu yang pertama itu tidak menjadi penyedia langsung kendaraan, penginapan, atau tiket. Jadi kami itu menggunakan stakeholders yang tadi disebutkan oleh rekan saya. Dan yang kedua itu integrasi dengan maskapai atau penginapan hanya dengan mitra tertentu sesuai kesepakatan. Nah, sama seperti yang tadi saya sebutin juga, integrasi dengan maskapai itu tidak semuanya kita integrasikan, yaitu cuman yang bekerja sama dengan kami saja atau yang sesuai dengan platform kami yang bekerja sama, dan tentunya itu sesuai dengan stakeholdersnya juga ya. Selanjutnya untuk masalah tersendiri kita ada kendalanya, ada dari waktu terbatas, sumber daya terbatas, teknologi, biaya, dan fungsionalitas terbatas. Nah, untuk waktu terbatas itu dikarenakan diselesaikannya harus jangka waktu yang relatif singkat, jadi sehingga kami harus prioritaskan fitur atau utama agar proyek tetap sesuai dengan jadwal. Dan untuk yang kedua itu ya, sumber daya terbatasnya itu tim pengembang atau tenaga ahli yang terbatas itu, tim kami itu terbatas. Dan untuk yang ketiga itu teknologinya itu adalah pemilihan atau penggunaan teknologi terkini menjadi tantangan untuk tim kami juga. Dan yang keempat itu biaya, seperti keterbatasan anggaran mengharuskan pengelolaan dana yang efektif. Kami harus efektif dalam pengelolaan biaya tersebut. Dan yang kelima itu yang terakhir untuk fungsionalitas terbatas. Nah, jadi semua fitur itu tidak semua fitur ideal dapat langsung diimplementasikan langsung ke dalam platform tersebut. Jadi kami perlu beberapa tahapan sehingga fungsi itu menjadi fungsi sempurna, atau mungkin ada beberapa fungsi yang harus ditunda untuk pengembangan versi berikutnya. Segitu saja. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Nah, jadi demikianlah pemaparan mengenai rancangan proyek Navika, sebuah platform perjalanan digital yang kami rancang untuk memberikan pengalaman wisata yang terintegrasi, efisien, dan personal. Melalui layanan ini, kami tidak hanya menawarkan kemudahan dalam pemesanan perjalanan, penginapan, maupun aktivitas, tapi juga menghadirkan nilai tambah berupa penyewaan transportasi mewah serta komunitas reviewer eksklusif. Kami berharap Navika dapat menjadi solusi modern bagi para traveler yang menginginkan perjalanan yang lebih nyaman, praktis, dan berkesan. Tentunya, proyek ini masih memiliki keterbatasan dan tantangan, namun hal tersebut justru menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan konsep ini agar lebih baik ke depannya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.